Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan keuangan yang telah kita amati dari perusahaan Asia Pacific Fiber. Saya Muhammad Najmi, tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan-rekan saya yaitu Saya Silabila Maharani. Saya Fariha Leni Kulbi. Saya Muhammad Iqbal Arifski. Dan saya Noval Muhammad Raihan. Asia Pacific Fibers, yaitu perusahaan publik yang bergerak dalam bidang tekstil dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Analisis rasio keuangan merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Selanjutnya itu ada jenis analisis laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Dalam rasio likuiditas ini ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Setelah itu ada rasio profitabilitas. Yang kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan laba. Terdapat 6 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, kedua ada net profit margin, yang ketiga ada operating ratio, dan yang keempat ada return on investment, dan yang kelima ada return on equity, dan yang terakhir adalah return on net worth. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam kewajiban jangka panjangnya. Ada 2 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama total debt to asset ratio, yang kedua total debt to equity ratio. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Di dalam rasio aktivitas ada receivable turnover, inventory turnover, receivable fixed asset turnover, and total asset turnover. Selanjutnya di sini ada analisis laporan keuangan rasio likuiditas dari perusahaan Asia Pacific Fibers. Untuk current ratio itu rumusnya ada aset lancar dibagi hutang lancar. Hasilnya 0,11%. Terus yang kedua ada quick ratio. Rumusnya itu aset lancar dikurangi persediaan hutang lancar. Dan hasilnya jadi 0,06%. Untuk yang ketiga ada cash ratio, yaitu rumusnya kas dan setara kas dibagi hutang lancar, dan hasilnya menjadi 0,01%. Rasio profitabilitas. Terdapat 6 ukuran yang dapat digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin. Kita menggunakan laba bruto dibagi penjualan neto, dan kita mendapatkan hasilnya 0,04%. Terus yang kedua ada operating income ratio. Kita menggunakan laba bruto dikurang laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan neto. Dan kita mendapatkan hasil 0,12%. Dan yang ketiga ada return on equity. Kita menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas, dan kita mendapatkan 0,02%. Dan yang keempat ada net profit margin. Kita menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dan mendapatkan hasilnya 0,08%. Dan yang keempat ada dan yang kelima ada return of investment. Kita menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dan kita mendapatkan 0,09%. Dan yang terakhir ada return on net worth. Kita menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri dan kita mendapatkan hasil 0,03%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debt to asset ratio, yaitu total hutang dibagi total aset dan mendapatkan hasil 5,17%. Selanjutnya ada total debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi total ekuitas dan mendapatkan hasil 1,24%. Dan yang terakhir ada debt to capital ratio, yaitu total hutang dibagi total hutang plus total ekuitas dan kita mendapatkan hasilnya 5,17%. Lalu yang terakhir itu rasio aktivitasnya. Yang pertama receivable turnover.
menggunakan penjualan dibagi rata-rata piutang dan hasilnya mendapatkan 8,20%. Lalu inventory turnover penjualan dibagi persediaan mendapatkan hasil 4,99%. Lalu fixed asset turnover penjualan dibagi aktiva tetap mendapatkan hasil 2,38%. Yang terakhir total asset turnover penjualan dibagi total aset mendapatkan hasil 1,13%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Memang kalau dia ada paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.